Bapa, terima kasih kalau hamba-Mu masih diberi kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu, dan kami percaya Tuhan, apa yang menjadi isi hati-Mu Engkau sampaikan Bapa. Roh Kudus, ambil alih khotbah ini dari awal hingga akhir. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita percaya bahwa hari ini ada pesan Tuhan ya, yang akan Tuhan sampaikan ya. Bagaimana kita belajar untuk percaya ya. Belajar percaya itu perlu dilatih saudara ya. Setiap kali kita kalau tidak mau melatih ya, kita tidak akan pernah bisa untuk belajar percaya. Kenapa? Karena iman itu selalu bergerak. Iman tuh hidup. Makanya saya sering kasih istilah gini. Misalnya saudara masih punya bukti 50% ya, dan saudara hari ini punya kekuatan iman pasti 50%. Antara saudara melihat bukti masih ada 50%, kekuatan iman saudara, oh ya masih ada 50%. Tapi bagaimana jika keadaan hidup diizinkan Tuhan saat bukti itu makin lama, Tuhan rasanya bulan lalu masih 50%, saya masih bisa setengah nafas Tuhan. Tapi saya lihat keadaan hari ini bukan lagi 50% loh Tuhan. 20% aja tidak ada buktinya Tuhan. Ini sudah mulai nyesek. Nah, yang Tuhan harapkan dari semua proses ini, kenapa saudara? Kita itu diperhadapkan Tuhan supaya iman saudara itu naik. Waktu keadaan bukti 20%, harapan Tuhan imanmu yang 80%. Tapi seberapa banyak anak Tuhan yang tadinya 50-50, harapan Tuhan dengan bukti yang makin buruk, cuman misalnya 20%, bukti baiknya makin tidak ada, buruknya makin kelihatan. Dan saudara hari itu berkata apa? Aduh Tuhan, gimana? Saudara mulai panik. Akibatnya 50% ini diharapkan naik. Saudara, ketika saudara tidak belajar percaya, 50 ini akan jadi 30, bahkan nanti sama 20. Akibatnya apa? Tuhan lihat, nah ini target Tuhan atas hidup orang benar tidak tercapai. Makanya ketika kita hari ini belajar percaya, khotbah saya hari ini seperti khotbah saya minggu lalu di hari Sabtu ya. Kalau saudara lihat, orang belajar percaya seperti Daud, itu sudah tidak lihat lagi Goliatnya bawa apa. Karena ketika saudara mulai tidak belajar percaya, iblis akan ambil kesempatan. Bukannya keadaanmu tambah baik, Goliatnya tambah diperlengkapi senjata. Ada lembing, ada tembaga, ada tombak. Nanti sebagai macam peralatan itu akan dijatuhkan. Untuk membuat mata saudara makin fokus dengan Goliat dan peralatannya. Dan saudara tidak lihat kekuatan Tuhan. Makanya hari ini saya bahas ya, bagaimana kita belajar percaya. Ada satu ayat yang bisa saudara simpen ini ya. Ini buat saudara simpan saat saudara nanti ngalami keadaan yang sulit. Belajar percaya itu setiap hari. Saya belajar percaya itu bukan berarti langsung hebat, enggak. Tapi saya mengerti kekuatan percaya saja waktu saya belajar. Tuhan lihat tak? Walaupun iblis datang dengan berbagai macam fakta yang buruk, tapi saya belajar untuk menguatkan hati saya. Di situ Tuhan melihat, oh Eli ini berarti dia mau bertumbuh. Beda ya saudara, tangkap ya. Orang yang mau belajar untuk menumbuhkan iman dengan orang yang hari itu sudah putus asa. Dia tidak mengasah imannya untuk terus hidup dan naik, tapi dia makin memperkuat kepercayaannya sama fakta. Itu sebabnya yuk kita baca dahulu. Ayat ini disimpan saudara. Yohanes 6 ayat 23
B, seperti khotbah saya, percaya kepada Yesus menara yang kuat, di sanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Percayalah, kita pasti selamat. Walaupun iblis datang nanti Goliatnya makin bawa perlengkapan senjata yang makin kuat. Saudara cuman bilang aja, aku tetap percaya dalam nama Yesus. Karena disitulah orang benar berlari dan aku pasti selamat. Ya bagaimana caranya selamat Bu Eli? Itu bukan kapasitas saudara. Bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat? Itu saudara lihat bukan kuat gagah dia. Apa yang ada padanya cuman Tuhan bilang gini, ada batu, ya lemparin batu. Ada apa yang ada di depanmu yang engkau punya hari ini, lempar aja. Lempar sama iblis. Kalau engkau punya firman dan engkau itu lempar aja sama iblis, percayalah. Siapa yang membuat kemenangan? Apakah dengan batu sekecil itu secara akal logika manusia bisa membuat Goliat dengan perlengkapan perangnya bisa mati, saudara? Enggak, saudara. Itu semua kapasitasnya Tuhan. Membelah laut bukan kapasitas saudara. Tapi bagian saudara harus belajar percaya. Selama saudara tidak mau belajar, saudara bilang gini, aduh berat Bu Eli, berat. Dan saudara tidak akan lihat kemenangan. Tapi ketika saudara bilang gini, ya aku mau belajar percaya. Aku tetap walaupun iblis datang dengan banyak intimidasi, tapi aku belajar untuk percaya. Sudah, itu aja. Dari situ saudara akan lihat, yuk baca sama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu, lihat ya, yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadaku dalam siapa saudara? Namaku. Lihat ya. Jadi hari ini pastikan kalau kita berperang, kita lempar sama iblis dengan supaya dia lari, supaya dia kabur, supaya dia kalah mutlak. Saudara bisa lempar dengan apa yang ada pada saudara. Firman dilemparkan saudara. Apa yang ada pada saudara? Ngucap syukur dilempar. Kita percaya Tuhan tidak susah-susah suruh cari saudara kekuatan untuk semedi dulu. Oh, seperti orang kalau belajar sesuatu ilmu gaib supaya dia kuat, dia harus semedi. Dia harus berpuasa. Dia harus misalnya harus puasa ini dan sebagainya. Mungkin banyak ritual yang harus saudara lakukan. Tapi buat Tuhan, enggak saudara. Ketika saudara percaya aja, itu sudah menggerakkan hati Tuhan. Nanti kita lihat berapa step yang akan Tuhan lakukan kalau saudara itu percaya. Amin. Firman ini disimpan di Yohanes 6 ayat 23b. Apa saja yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya, yaitu ketika dalam namaku. Makanya jangan anggap remeh. Setiap kali peperangan, hari ini katakan dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan rumah tanggaku Tuhan, maka aku pulih. Pulihkan berkati tokoku Tuhan, maka tokoku diberkati. Itu terus saudara ucapkan. Yuk kita lihat dari pengalaman seorang Daud ya. Kita lihat bagaimana ketika Daud itu mengalami keadaan yang sangat-sangat dia terpuruk. Tidak ada dasar. Mungkin buktinya sudah tidak ada 50% loh saudara. Ya, saudara mungkin berkata hari ini saya masih punya bukti 20%. Ini sudah tidak ada saudara. 0 kalau saya lihat Daud ini. Apa yang dialami Daud di Siklag? Yuk kita belajar sama-sama. 1 Samuel 30 ayat 18 sampai 19. Orang belajar percaya, saudara, saya mulai mengerti Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan, kenapa kadang-kadang kita dibawa ke titik 0, dibawa di titik nadir, ambang batas kekuatan, rasanya sudah antara hidup dan mati. Suatu kali Tuhan berbicara dalam hidup saya, Eli, kamu tahu kenapa kadang-kadang aku bawa hidupmu? Sepertinya benar-benar engkau sudah tidak berdaya, engkau sudah tidak mampu apa-apa. Itu karena aku sedang membawa imanmu. Itu harapanku saat imanmu, saat keadaanmu 0, maka harapanku imanmu itu 90%. Jadi artinya gini, Tuhan bilang gini, kalau percaya sudah tidak pakai ngintip-ngintip lagi. Seringkali kita jadi anak Tuhan, percayanya masih ngintip-ngintip fakta. Saya pernah berada di posisi itu, saudara. Waktu saya pernah cerita, saya liburan sama suami, sama anak-anak, ya. Saya percaya Tuhan menyertai liburan saya dengan suami, pasti ada kebahagiaan. Tapi yang
namanya iblis itu berusaha untuk mengintimidasi saya, sehingga rasa percaya saya nggak bisa bulat, ngintip-ngintip WhatsApp-nya suami. Dan ketika saya ngintip satu kata yang membuat saya fatal hari itu adalah ketika saya membaca bahwa wanita tobat, wanita pelakor itu liburan ada di kota yang sama dengan saya dan anak-anak. Fatal, saudara. Hari itu rasa percaya saya mulai berkurang. Saya mulai begini, aduh Tuhan, kok bisa? Kok Tuhan itu tega? Kok mengizinkan wanita tobat ikut liburan di kota yang sama? Kalau engkau punya kuasa Tuhan, kan harusnya Tuhan bisa gagalin, kayak dibuat diare, kayak dibuat tiketnya kayak penuh atau sebagainya. Loh, Tuhan bisa. Tapi kenapa ini diizinkan Tuhan terjadi untuk saya belajar percaya lagi? Ketika Tuhan berkata dalam hidup saya, sekalipun engkau belajar untuk melihat sesuatu, ngintip fakta dan itu ketahuan, ya sudah, gara-gara kesalahanmu belajar ngintip-ngintip fakta, akhirnya engkau baca sesuatu yang membuat engkau lemah. Hari ini jangan lemah, tetaplah belajar percaya. Karena ketika engkau belajar percaya, itu tetap menggerakkan aku untuk membela engkau dan melakukan perkara-perkara yang besar. Benar saudara, waktu saya taat sama Tuhan, walaupun rasanya, percaya gimana Tuhan, ini sudah ada di sini Tuhan. Pasti suami saya nanti akan dibagi waktunya Tuhan. Tapi ketika saya belajar untuk percaya, kemenangan ada di pihak saya. Hari itu saya bisa liburan tanpa suami saya meninggalkan saya dan anak-anak sama sekali. Kenapa kuncinya? Karena hari itu saya tidak mau lagi dibuat down. Sesaat down, saudara. Sesaat saya ngomel sama Tuhan. Kalau engkau baik, ini liburan kok ndak buat manis Tuhan. Kenapa? Semakin saya tanya kenapa, mengapa, dan bagaimana, saya bersungut-sungut. Saya tidak akan lihat jalannya Tuhan. Hari itu saya mengambil keputusan belajar percaya. Sekalipun faktanya sudah benar-benar wanita itu ada di satu kota sama saya. Sudah tidak ada bukti baik, saudara. Mau digagalkan gimana? Dia sudah ada di kota yang sama. Kecuali dia belum berangkat, saya masih bisa tegur suami saya. Tapi ketika belajar percaya, liburan hari itu membuat liburan saya begitu luar biasa. Suami saya tidak meninggalkan waktu sedikit pun buat saya dan anak-anak untuk menemani wanita tobat, saudara. Itulah fungsinya. Yuk kita baca 1 Samuel 30 ayat 18 sampai 19. Waktunya jalan terus. Daud melepaskan semua apa. Sebentar. 1 Samuel 30 ayat 6 ya. Baca dulu 6. Lihat ya. Dan Daud sangat terjepit. Lihat ya, orang sudah sangat terjepit itu pasti bukti baiknya sudah tidak ada. Karena benar-benar kota itu hancur. Anak-anak dirampas, semuanya dirampas. Sampai Daud mau dilempari rakyat dengan batu, saudara. Itu berarti keadaan Daud benar-benar sangat-sangat terjepit dan bukti baik sudah tidak ada. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu, mau dirajam. Bayangkan berapa ratus orang kalau melempari Daud, Daud mati enggak kira-kira, saudara. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi ini yang saudara harus ikuti teladan Daud. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Hari ini seburuk apapun keadaan hidupmu, mau hancur-hancuran buktinya baik, tidak ada Bu Eli, 0. Ya sudah, belajarlah untuk percaya. Itu sesuatu yang membuat sesuatu terjadi di alam roh dan progresnya pasti saudara ujung-ujungnya melihat karya Tuhan. Yuk kita baca di ayat 18-19-nya ya. Kita baca.
Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Waktu Daud mengambil keputusan, dia sudah tidak lagi panik. Dia mungkin hari itu panik. Dia bisa ambil keputusan untuk menyalahkan Tuhan atau ngambil langkah yang menurut dia, yaitu langkah shortcut atau langkah-langkah. Mungkin dari seluruh rakyat itu bilang, ambil langkah ini. Pasti di antara ratusan orang itu akan menyumbangkan ide untuk mengambil jalan bagaimana Daud bisa menang. Tapi Daud luar biasa. Dia hari itu langsung ambil keputusan, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia belajar percaya di saat bukti baik itu nol. Saudara dan saya lihat hasilnya. Ketika Daud belajar percaya, maka Tuhan menggerakkan hati Tuhan. Daud bisa melepaskan semua apa yang dirampas orang Amalek. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Ayat 19, tidak ada yang hilang. Wow, ini sesuatu yang membuat bulu kuduk saudara berdiri. Semuanya dirampas balik, tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki, anak perempuan. Dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Saudara lihat ya, waktu kita cuman modalnya nggak usah cari kepintaran untuk menyelesaikan fakta yang hari ini nol. Saudara dan saya tidak perlu dengar apa kata orang pakar, pengalaman pakar dunia, paranormal. Saat faktamu hari ini bukti baikmu nol sekalipun dan engkau sangat terjepit seperti keadaan saya juga waktu itu sangat terjepit, sangat nyesek karena saya tahu wanita tobat itu ada di kota yang sama. Rasanya saya mau labrak, saya mau maki suami saya. Hari itu semua cara saya batalkan. Saya memilih seperti Daud, menguatkan kepercayaan saya kepada Tuhan. Iblis sempat mengintimidasi saya, tegur aja baik-baik. Kamu loh kok tega ya, ini kan liburan. Selama ini kalau kamu liburan sama wanita tobat, aku gak pernah ngusik. Lah ini kesempatan buat aku sama anak-anakmu, kamu kok tega? Jujur itu sudah mau saya ucapkan karena emosi di dalam diri saya membara, saudara. Tapi ketika saya belajar, Tuhan mengingatkan saya, Eli, belajar percaya itu jauh lebih baik, Eli. Belajar percaya itu menggerakkan hatiku untuk segera menolong engkau dan memberi solusi yang terbaik. Saudara lihat 3 hal yang saya juga simpulkan ketika belajar dari seorang Daud. Ketika dia belajar percaya, maka ada kelepasan, ada pemulihan, ada pengembalian yang hilang. Sekali lagi, waktu saudara percaya, ketika Daud sangat terjepit, dia tidak mengambil langkah dunia, dia tidak mengambil langkah menurut kehebatannya sebagai seorang raja, tapi dia mengambil langkah yang tepat, yaitu menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Maka hasilnya 3, kelepasan, pemulihan, dan pengembalian yang hilang. Dari yang kecil jarahan tidak ada satupun yang hilang. Bahkan kalau saudara baca di ayat bawahnya, masih ditambah bonus. Jarahannya itu masih ditambah bonus. Berapa kali lipat, saudara? Itu sebabnya hari ini yuk kita belajar lagi dari satu peristiwa. Itu tadi Daud, kita belajar dari Lazarus ya. Jadi hari ini kita sebagai anak Tuhan berbesar hatilah menghadapi kenyataan yang buruk dengan belajar percaya kepada namaku. Yohanes 6 ayat 23. Apa saja yang kamu minta kepada Bapa, kamu akan menerimanya dalam namaku. Dipraktekin
lagi, saudara. Jadi hari ini hal yang sederhana, kuasa itu sudah diberikan. Tinggal saudara dan saya mau mengaktifkan enggak kuasa seperti Daud saat terjepit, seperti saya waktu menghadapi wanita tobat, dan Tuhan melakukan perkara yang besar. Semuanya tidak ada yang hilang. Kebahagiaan saya selama liburan tidak ada yang hilang. Bahkan kami menikmati liburan anggur yang manis secara luar biasa. Daud ngalami kelepasan, Daud ngalami pemulihan, Daud ngalami yang namanya pengembaliannya Tuhan. Yuk belajar satu ayat ya. Jadi hari ini saudara jangan takut menghadapi titik nadir, karena hari-hari ini Tuhan cuman berpesan, aku lagi didongkrak imannya orang benar. Karena selama ini didapati iman orang benar itu tidak terdongkrak, pas-pasan semuanya. Makanya waktu belajar percaya, besok percaya belum melihat, belajar lagi. Besok percaya belum melihat, belajar. Lama-lama saudara didongkrak, dan imanmu itu akan seteguh batu karang. Amin saudara. Yuk kita lihat dari seorang Lazarus. Yohanes 11 ayat 5 ya. Bagaimana Lazarus yang hari itu ya mati sampai busuk, kita tahu ya, kita belajar juga dari imannya Marta dan Maria sampai mujizat terjadi. Yesus, Yohanes 11 ayat 5, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Lihat ya, jadi hari ini jangan berpikir kalau orang yang dikasihi Tuhan hidupnya enak. Enggak loh saudara. Marta, Maria, Lazarus, firman Tuhan berkata Yesus sangat mengasihi, tapi justru ketika dia sangat mengasihi, dia ingin mendongkrak iman percaya daripada Marta, Maria, dan Lazarus. Hari ini Tuhan cuma mau lagi didongkrak. Ayo, orang benar itu pahlawan, bukan pahlawan yang rumahnya besar, hartanya miliaran, triliunan, punya hotel, enggak. Tapi pahlawan nih di hadapan Tuhan di akhir zaman yang Tuhan butuhkan untuk melawan semua strategi iblis, yaitu jadilah pahlawan iman. Itu sebabnya hari-hari ini enggak ada cara lain yang Tuhan sudah persiapkan, yaitu belajar untuk percaya. Yohanes 11 ayat 11 sampai 15. Yuk kita baca ya, waktunya berjalan terus. Yohanes 11 ayat 11 sampai 15. Saya sampai ngotot saudara ya. Demikianlah perkataannya. Kita belajar sama-sama. Nanti kita akan lihat, oh, strategi untuk menang, untuk melihat mujizat Tuhan itu hal yang sederhana, seperti ajaran saya tentang Daud menghadapi Goliat. Demikianlah perkataannya, dan sesudah ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Lihat ya, Tuhan berpikir tidur. Lihat ya, 12. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Lihat ya, pikirannya murid-murid kalau tertidur baru sembuh. Tapi lihat 13. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Lihat ya, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tidur dalam arti biasa. 14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Ini 15-nya. Tetapi syukurlah, ini kata-kata kunci, aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya apa saudara? Kamu dapat belajar percaya. Lihat ya, belajar percaya, marilah kita pergi sekarang kepadanya. Waktu saudara belajar percaya itu menggerakkan hatinya Yesus. Makanya Yesus bilang gini, marilah kita pergi sekarang kepadanya. Jujur hari ini kalau ada penundaan, hidupmu makin kacau balau,
Jangan lagi mengurangi kepercayaan atau sudah tidak mau lagi belajar percaya. Mungkin imanmu percayanya cuma itu pun sudah dianggap Tuhan mau belajar percaya. Orang belajar percaya itu tidak langsung hebat. Tapi tiap keadaan yang buruk dia selalu bilang gini, ya sudah, mau kalau aku lihat buruk aku milih belajar percaya aja, nguatkan kepercayaanku. Lihat ya, Tuhan bilang gini, bersyukurlah aku tidak hadir. Artinya Tuhan bilang gini, syukur loh kalau kamu aku tunda jawabannya, suamimu ndak aku pulihkan cepat, keuanganmu ndak bim salah bim, hari ini engkau masih ngalami proses sampai di PHK, belum dapat ganti pekerjaan. Bersyukurlah, aku lagi dongkrak imanmu untuk supaya engkau belajar percaya. Mungkin dulu percayamu cuma 50%, sekarang didongkrak percaya 60%. Jadi tidak banyak lihat fakta. Percayanya dulu sering lihat fakta separuh, lihat Tuhan. Tapi hari ini saya belajar, waktu Tuhan dongkrak iman saya bersyukur saya jadi orang yang hari ini belajar tidak lihat fakta itu sama sekali. Fakta boleh terjadi, saya cuma berkata it's okay. Aku tetap memilih belajar percaya. Jadi artinya fakta itu buta, saudara. Makanya buta bisu tuli itu saya terapkan dalam hidup saya. Saya menjadi buta sama sekali, bukan rabun lagi. Kalau rabun masih bisa lihat ya fakta. Saya belajar buta sama sekali dengan fakta. Saya tidak terpengaruh dengan fakta, tapi saya belajar percaya dan itu menggerakkan hati Tuhan. Lihat ya, saudara perlu tahu hari ini kenapa penundaan itu membuat saudara tidak gampang, membuat saudara stres. Saudara belajar dari Yohanes 11 tadi ayat 11 sampai 15. Karena pikiran Tuhan bukan pikiran saudara. Tangkap ya. Yang pertama, pikiran Tuhan bukan pikiran saudara. Pikiran saudara apa? Sukanya zona nyaman, ya. Pikiran saudara suka lihat hasil. Tapi pikiran Tuhan yaitu sukanya lihat saudara mengalami padang gurun dan proses. Dan saudara lihat di Roma 11 ayat 34. Makanya hari ini saudara jangan lihat fakta. Nanti kalau lihat fakta, pikiranmu akan berkata seperti murid-murid, ini tidur. Tapi Tuhan bilang enggak, ini mati. Saudara tangkap ya. Saudara mikir pikiran saudara yaitu ketika padang gurun dan proses itu hancur. Tapi bukan buat Tuhan. Pikiran Tuhan padang gurun dan proses itu jauh lebih baik. Bersyukurlah supaya di tengah padang gurun, di tengah proses, di tengah penundaan, rasa percayamu sama aku semakin bulat, semakin yakin, ndak lagi ragu sama Tuhan, semakin buta lihat fakta. Itu tujuan Tuhan. Lihat Roma 11 ayat 34 ya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Lihat ya. Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Tidak ada loh orang yang tahu pikiran Tuhan. Kalau hidupmu diizinkan Tuhan ngalami PHK, tokomu tambah sepi. Apakah saudara bisa bilang gini, Tuhan, kalau engkau baik, please toh Tuhan, ramekan. Saya dulu gitu, Tuhan, kalau engkau sayang, aku ini katanya biji matamu, please toh Tuhan. Wong cuman misahkan gini aja loh, bagi Tuhan lo gampang, tapi kok ndak bisa-bisa malah lengket toh Tuhan, kok lengket Tuhan, mbok tolong. Pikiran saya seperti itu. Tapi buat Tuhan, dia tidak perlu nasihat saudara. Saudara tidak bisa baca pikirannya. Justru waktu saya ngomong, oh Tuhan, tolong kok Tuhan, pisahkan. Lah kok minta dipisahkan, tambah dibuat lengket kayak perangko, saudara. Apakah salah buat Tuhan? Tuhan bilang gini, enggak. Pikiranku beda dengan pikiranmu. Pikiranmu ketika tambah lengket, hidupnya tambah luar biasa, engkau tambah hidupnya terpuruk. Salah. Tapi ketika aku punya satu gagasan di mana aku buat suamimu tambah lengket, dia akan melihat keburukan wanita ini yang membuat dia nek nantinya. Dan pikiranku supaya imanmu
Aku lagi dongkrak tinggi-tinggi jadi pahlawan iman. Hidupmu nanti akan jadi berkat buat banyak wanita. Itu sudah ada di dalam pikiran Tuhan waktu saya berpikir negatif. Kamu lihat ya, nanti akan ada suami-suami yang berterima kasih sama kamu. Karena istrinya berubah, istrinya bertahan sampai terjadi pemulihan. Itu sudah ada dalam pikiran Tuhan. Saudara tidak baca. Yang saudara pikirkan kok tambah lengket, tambah bahagia. Aku tambah bonyok Tuhan. Oh bukan itu saudara. Kita percaya kalau kita sudah bukan pikiran kita, sudah tidak usah dipikir-pikir lagi. Makin dipikir-pikir jalannya Tuhan, saudara makin tidak percaya. Sudahlah, sekali percaya tidak usah banyak mikir. Itu yang pertama. Yang kedua, cara Tuhan bukan cara kita. Caranya kita pakai logika. Kalau punya anak 1, 2 Tuhan, itu sulit. Nah, itu caranya kita seringkali pakai logika. Tapi buat Tuhan, dia caranya gimana? Oh, tenang aja. Punya anak 1, 2, ya seperti Daud, tenang aja. Mau habis satu kota, istrimu dijarah sampai kamu tidak bisa ngapa-ngapain. Caraku itu nanti datang dengan mujizat. Bagi manusia logikanya ndak mungkin. Bagi aku kecil. Kamu cuman lihat fakta, makanya kamu pikir kamu ndak bisa ngalahin Goliat. Murid-murid lihat fakta, Lazarus mati. Tapi buat Tuhan, dia cuman berpikir tidur. Kalaupun mati sampai busuk sekalipun, aku tetap Tuhan. Aku tetap sanggup membangkitkan. Mati bukan hanya mati sudah busuk. Orang mati aja sudah berpikir, ndak mungkin Tuhan, ndak mungkin. Lah ini masih ditambah busuk 4 hari. Kira-kira logika saudara, cara saudara bisa ndak? Ndak bisa. Hari ini banyak orang yang sudah tidak bisa punya jalan keluar. Tidak apa-apa. Belajarlah percaya. Karena ini waktunya saudara dan saya lihat mujizat. Lihat kebesaran Tuhan yang tidak sama dengan apa yang kau pikirkan. Makanya kalau sudah belajar percaya, jangan pakai akal logikamu lagi. Gimana ya? Hutang. Aduh Tuhan, hutang. Gimana ya Tuhan, punya anak 1, 2. Aduh Tuhan. Makin saudara pakai logika, makin mikir caranya Tuhan, makin saudara kehilangan kepercayaan. Yang Tuhan mau dongkrak imanmu, ndak pusing. Pokoknya percaya dalam nama Tuhan Yesus, menara yang kuat. Apa saja yang aku minta, aku menerimanya dalam nama Tuhan. Itu yang dilempar saudara. Itu yang dilemparkan ke iblis. Perkataan itu terus saudara konsisten ucapkan. Buta sudah. Fakta mau seperti Daud, seperti Lazarus mati sudah busuk. Daud itu kotanya hancur, istri, anak, sampai mau dilempari seluruh rakyat, dia sudah buta. Yang dia ambil keputusannya hanya percaya. Belajar percaya. Saudara lihat ya lagi ya. Yuk Yohanes. Apa yang harus? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, waktu Tuhan bukan waktunya saudara. Ingat ya. Mungkin saudara berpikir waktu percaya bim salah bim. Enggak saudara. Karena waktu saudara bukan waktunya Tuhan, tidak sama. Tuhan itu tidak suka sesuatu yang instan, nanti bawa penyakit. Cuman sesaat berimannya, tapi nanti ambruk lagi. Datang Goliat dengan bawa peralatan yang lain, saudara sudah ambruk. Tapi kalau seperti saya sudah 12 tahun diterpa belajar. Saudara tahu hari ini, jujur saya ngucap syukur sama Tuhan. Waktu saya belajar 12 tahun, saya melatih iman percaya. Apa yang saya bagikan buat saudara itu bukan sekolah loh saudara. Bukan sekolah di satu institut sekolah Alkitab. Saudara tahu ini sekolah kehidupan saya. Praktek
pengalaman nyata saya sama Tuhan. Jadi waktu itu gambarannya gini, iblis menembakkan saya panah yang banyak. Panah, 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 panah. Intimidasi, fakta buruk. Tapi panah itu memang sempat membuat saya sakit. Tapi ketika panah itu saya kumpulkan hari ini, panah ini untuk menyerang balik. Saudara tangkap ya. Panah ini, kekuatan saya hari ini belajar pengalaman bersama Tuhan. Itu yang saya bagikan dan itu membuat saudara mengerti betapa Tuhan yang saudara percayai itu dahsyatnya luar biasa. Amin saudara. 12 tahun saya ternyata hanya dididik Tuhan belajar percaya. Bayangin saudara, 12 tahun. Dari situ saya mulai belajar buta total itu hanya di tahun-tahun terakhir. Dulu masih 20% saya ngintip fakta. Rabun bisa ngintip-ngintip. Tapi hari ini saya sudah buta total sama fakta. Saya cuman memilih belajar percaya. Ngerti ndak ngerti, enak ndak enak, pikiran, akal, logika, waktunya kok lama ya Tuhan. Itu sudah saya abaikan. Karena saya belajar untuk percaya, mengabaikan pikiran saya, mengabaikan cara akal logika saya, mengabaikan waktu saya. Suka-sukanya Tuhan. Karena saya tidak bisa memberi nasihat kepada Tuhan. Siapa yang lebih pintar? Apakah Tuhan atau saya? Jelas saudara. Saudara tidak tahu jalan hidup saudara. Tapi Tuhan jelas tahu jalan hidup saudara dan saya. Bagaimana sikap kalau hari ini belajar percaya? Yuk kita lihat belajar dari Marta dan Maria. Apa yang saudara perlukan kalau hari ini? Bu Eli gimana caranya bersikap untuk belajar percaya? Yuk kita lihat. Yohanes 11 ayat 19 sampai 23. Ini kelihatannya pembahasannya tidak selesai, saya lanjutkan. Ya, nanti hari Sabtu. Yohanes 11 ayat 19 sampai 23. Yuk kita baca sama-sama. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta. Ini waktu keadaan Lazarus sudah mati, ya. Lihat ya, dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Jadi Maria dan Marta dihadapkan fakta seperti Daud, sudah tidak ada bukti baik, nol, sudah mati saudara. Ya, kematian saudaranya, lihat ayat 20. Ketika Marta mendengar Yesus datang, ya, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Jadi yang pertama, waktu sikap saudara belajar percaya, saudara yang pertama tetap sabar menantikan Tuhan. Maria begitu melihat Yesus, dia langsung yaitu menyambut Yesus. Lihat ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Marta tetap membangun rasa percayanya walaupun dia agak ragu. Dia bilang gini, Tuhan, kalau engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Seharusnya kalau orang percaya bulat, dia bilang gini, sekalipun sudah mati, busuk pun, aku tetap percaya. Nah itu percaya bulat. Tapi dari posisi Marta, waktu dia tetap belajar percaya, Tuhan tetap menghargai loh. Saudara tangkap ya, yang pertama Marta itu sabar menantikan Tuhan. Itu orang belajar percaya. Yang kedua, sikap hati Marta itu tetap dijaga. Dia ketemu Tuhan tidak ngomong gini, Tuhan memang kamu ini lebay, memang kamu ini lelet. Lihat, saudaraku mati Tuhan, mati sekarang. Mana buktinya? Tidak seperti itu. Tapi Marta walaupun belajar percayanya tidak bulat, dia tetap punya sikap hati yang benar dengan berkata, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Itu pun Tuhan hargai sikap hatinya. Lihat dua-dua. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Baru di kata-kata berikutnya Marta berkata, tapi Tuhan, tidak ada yang terlambat. Aku percaya kalau engkau minta segala sesuatu di dalam nama Yesus, ya, itu terjadi.
Ini satu gambaran, saudara. Marta berkata, tetapi sekarang pun. Saudara bisa berkata, tetapi Tuhan, sekarang pun aku tahu bahwa Allah itu akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Aku tahu ketika aku minta kepada Bapa di dalam namaku, maka mujizat itu pasti terjadi. Lihat ya, kata 23. Begitu sikap hatinya benar, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Ketika engkau belajar percaya, itu sudah menggerakkan hati Yesus siang ini. Kalau saudara sudah belajar, aku percaya sekalipun aku belum melihat dalam namamu apa saja yang aku minta, aku akan menerima. Siang ini Yesus akan berkata, keuanganmu akan bangkit. Seperti Yesus mengucapkan sama Marta, saudaramu akan bangkit. Siang ini Tuhan yang sama juga akan berkata kepada saudara, ketika engkau sabar menantikan Tuhan, ketika sikap hatimu benar, maka itu menggerakkan hati Tuhan. Dan Tuhan berkata siang ini, keuanganmu akan bangkit nak, rumah tanggamu akan bangkit, pekerjaanmu yang hilang akan bangkit, akan aku gantikan pekerjaan dengan upah gaji yang lebih besar. Amin, saudara. Yuk lihat bagaimana sikap Maria, ya. Sama sikap Maria. Lihat kita belajar Maria di Yohanes 11 ayat 32 sampai 33. Yohanes 11 ayat 32 sampai 33. Yuk kita baca. Setibanya Maria di tempat Yesus. Ini Maria ya, saudara. Lihat ya. Dan melihat dia, ya, disambut loh. Itu artinya dia tetap menantikan waktu Tuhan. Tersungkurlah. Sikap hatinya benar. Hari itu Marta tidak marah-marah sama Tuhan. Dia tetap berkata, seandainya engkau ada di sini, maka saudaraku tidak akan mati. Tapi Maria, sikap hatinya tersungkur. Itu tetap merendahkan hati dan sujud menyembah kepada Tuhan di depan kakinya dan berkata, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, pasti saudaraku tidak akan mati. Waktu posisi rendah hati, posisi hati yang benar, sikap hati yang benar, dia tersungkur dan dia menyembah Yesus. Maka reaksi Yesus, lihat ya, bukan lagi dia berkata bangkitlah, tapi ini yang luar biasa. Ketika ayat 33-nya, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia. Luar biasanya ini. Maka masjulah hatinya. Ia sangat terharu, saudara ya. Ia sangat terharu dan apa, saudara? Hari ini percayalah, siang ini kalau kita bisa belajar percaya, bukan hanya menggerakkan hatinya Tuhan seperti Marta, tapi kita juga akan membuat hatinya Tuhan masyhul, sangat terharu. Orang belum ditolong masih tetap sedia lutut bersujud. Terima kasih. Orang bersujud itu gimana, saudara? Tersungkur itu, rendah hati. Tuhan, aku cuman seorang hamba, jadilah seperti apa yang engkau mau, aku percaya. Waktu saudara bisa action, saudara ambil keputusan itu, bukan hanya menggerakkan hatinya Tuhan, tapi engkau sedang membuat hati Tuhan masyhul, terharu sangat sampai dia bisa netesin air mata. Bayangkan kalau itu terjadi ketika Tuhan lihat engkau belum ditolong, tapi engkau tetap sedia lutut, engkau tetap berdoa, engkau tetap punya sikap hati yang benar. Itu membuat hati Tuhan kelepek-kelepek, saudara. Bayangkan kalau Tuhan masyhul hatinya, apa yang tidak bisa dia perbuat atas hidup saudara dan saya. Jujur, saudara, waktu saya belajar percaya terus dan saya tetap merendahkan hati, saya tidak paksa waktunya Tuhan, saya tetap mengizinkan jadilah kehendak-Mu. Saya dapat banyak hal, saudara. Sampai kalau anak saya bilang gini, Mami ini luar biasa loh. Sampai hal yang kecil aja Tuhan perhatikan. Bayangin, saudara. Saya ini sering ya, saudara. Pernah satu kali saya itu liburan yang undian, ya. Waktu naik kapal pesiar, ya.
Jujur waktu itu kita naik pesawat pesiar sama teman-teman sama anak saya. Kita itu dapat kamar yang standarnya ekonomi. Saudara tahu ya, kalau sudah naik kapal kita cari kamar yang ekonomi naik dikit lah ya, itu kecil dan itu membuat saya itu pusing, saudara. Ngerti ya, di kapal kan goyang-goyang terus kamarnya kecil lagi gitu ya. Dan saya pikir mau kesini juga susah gitu ya. Saya cuman batin aja sama Tuhan, Tuhan kamarnya kecil ya gitu. Tapi terus saya lihat, saya jalan-jalan, saya lihat ada satu kamar yang sebelum dimasuk itu kan kita check in satu persatu. Ada kamar yang besar gitu. Saya bilang gini, ih kalau saya tidur di tempat ini kan enak, nggak pusing ya. Di kapal ini berapa hari perjalanannya ya. Kalau cruise kan berhari-hari, saudara. Saya bilang gitu sama Tuhan. Terus nggak lama kemudian ada pengumuman. Nanti akan diundi, bayangin ya saudara, yang ikut satu kapal pesiar itu enggak tahu, ribuan mungkin saudara. Kapalnya besar, enggak tahu ya. Mungkin itu seperti kapal, ya enggak seperti Titanic, tapi kapal itu besar dan banyak orang yang ikut semuanya. Dan mereka ada pengumuman gini, akan diundi ada yang dapat kamar yang paling bagus. Wow, dalam hati saya, aduh Tuhan, kalau saya yang menang, rasanya yang mana mungkin di antara ribuan saya yang menang, itu kemungkinannya kecil. Tapi ketika Tuhan melihat bagaimana hidup saya, hati Tuhan masyhur. Saudara tahu, salah satu pemenangnya di antara dua orang itu saya, saudara. Bayangin, saudara. Saya bilang, wah, saya bilang gini, sungguhan iya namanya Mami dipanggil. Saudara tahu, saya hari itu tidur di kamar yang mewah. Bayarnya ekonomi, saudara. Itu karena apa? Karena Tuhan kalau sudah masyhur, saudara, hal yang kecil aja. Tanya pengerja saya, mereka akan tahu kalau bawa saya menyetir mobil, cari parkiran. Mereka selalu bilang gini, kalau sama Bu Gem parkir susah sekalipun, pasti dapat. Beneran. Anak saya sudah lihat, pengerja saya sudah lihat. Tuhan yang sediakan loh, saudara. Makanya yuk hari ini, curi hatinya Tuhan. Saudara tetap punya sediakan sikap hati yang benar. Saudara lihat Maria ya, ketika dia masyhur dan saudara lompat ayat berikutnya. Yohanes 11 ayat 45. Kita lihat Yohanes 11 ayat 45. Pada waktu sikap hati yang benar, yang pertama sabar menanti Tuhan, sikap hatimu benar. Yang ketiga, yaitu akan membawa coba lihat ya, ayat yang 45. Ayat yang ke 44, yuk kita baca 39 sampai 41. Kata Yesus, angkat batu itu. Lihat ya, Marta saudara yang meninggal itu berkata kepadanya, ini Tuhan memerintahkan. Pasti di tengah-tengah proses itu ada perintah Tuhan di dalam firman Tuhan ya. Nah, Marta ditugaskan, Tuhan ya, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari. Lah kok Tuhan itu perintahnya aneh, disuruh angkat batu. Secara logika Marta sempat ngeyel Tuhan, tapi untung 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Lihat ya, jadi walaupun hari ini engkau disuruh ngampuni suamimu yang sudah PHP, sudah punya anak, suamimu tidak pedulikan kamu. Kalau Tuhan berkata, ampuni, kasihani, saudara mungkin bilang gini, Tuhan diampuni loh, tambah punya anak 1, punya anak 2. Lah diampuni loh, tambah dicuekin. Lah suruh ngampuni kan kayak jadi keset toh Tuhan. Katanya orang dunia ngampuni itu bodoh loh Tuhan. Lama-lama keset. Makanya suamimu terus, kamu bisu tuli bodoh. Kamu ini memang bodoh sudah. Pakai akal loh. Saya sering digituin orang saudara. Pakai toh Eli akal. Kamu ini katanya pinter, tapi senyatanya kamu ini bodoh loh. Bodoh ternyata kamu ini tidak pinter. Lah kamu diem aja ya keset tuh. Mungkin hari ini kau buka toko, kau tetap tersenyum. Orang bilang gini, kamu ini loh, ya mbok kamu ini kenapa ngucap syukur terus? Lah kamu ini belajar percaya. Loh saudara jujur, kalau orang sudah tidak bisa apa-apa, mau tabrak siapa coba?
Apakah tabrak hutang online? Ya selain buka toko sudah tidak punya modal lagi, ya belajar percaya. Yang penting perintah Tuhan apa? Ucap syukur, sukacita, jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Pokoknya kamu jangan tipu sana tipu sini. Sudah, jalankan aja perintahku. Seperti Marta, lihat ya, karena kalau kamu percaya, kamu itu akan melihat kemuliaan Allah, bukan melihat tong kosong yang tidak ada isinya apa-apa, pengharapan yang kosong, yang hampa, cuman janji belaka. Tapi firman Tuhan berkata, Yohanes 11 ayat 40, ketika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Keren saudara. Hari ini percayalah, lihat 41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau connection, maaf ya, datang keluar, kakinya terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Langkah yang ketiga, taat akan perintah Tuhan. Itu langkah yang ketiga. Selain hari ini, yuk belajar percaya, sabar didongkrak. Saudara berusaha sabar menantikan waktu Tuhan. Tuhan juga sabar menantikan saudara untuk dongkrak imanmu. Sudah, buta, yang rabun-rabun tobat, yang masih ngintip-ngintip 20% tobat, yang masih ngintip fakta 50% siang ini bertobat. Buta, ganti yang terbuka 100%, yaitu belajar percaya, menguatkan hatinya kepada Tuhan. Sikap hati 3 ini, maka 3 hal yang akan saudara nikmati. Yang pertama, ketika saudara belajar percaya, yaitu Tuhan menggerakkan hatinya, Tuhan masyhur, dan Tuhan melakukan mujizat. 3 hal ini akan saya bahas hari Sabtu, karena waktunya sudah mau habis. Saya sudah selesai sampai di posisi ini. Jadi mulai sekarang belajar praktek untuk percaya. Percaya tidak ada kata tetapi, tidak pakai pikiran, tidak pakai akal logikamu, tidak pakai mikir waktuku, tidak. Sudahlah, sabar. Waktu Tuhan bukan waktu saudara. Yang kedua yaitu sikap hatimu harus benar, supaya Tuhan kelepek sangat terharu. Lihat ya, ada banyak hal yang Tuhan akan sediakan. Saya ngalami kaget-kagetnya Tuhan. Itu luar biasa saudara. Yang ketiga, pada akhirnya mujizat itu pasti terjadi. Batu kubur itu dibuka, Lazarus bangkit. Walaupun perintah Tuhan tidak masuk akal hari ini, buat saudara dan saya, yuk belajar percaya. Belajar percaya menggerakkan hatinya Tuhan, membuat Tuhan masyhur. Pengalaman Daud dan Lazarus yang sudah tidak punya bukti. Dua-dua loh saudara. Buktinya 0 loh itu. Daud disiklak hancur-hancuran. Semua kotanya terbakar habis. Anak, istri, jarahan semua sudah dibawa keluar. Hari ini Lazarus sudah mati. Matinya masih busuk. Itu artinya di titik sudah bukti baik 0. Secara akal impossible. Mungkin, tapi hari ini ketika saudara diperhadapkan masa-masa yang tersulit, tersukar, yuk belajar percaya, kuatkan hati. Sudah buta, kata Bu Eli, buta, terabas saja, kenyataan buruk terabas. Goliat datang dengan tembaga, dengan lembing, dengan tombak, terabas sudah. Lempar nama Yesus, lempar sumber air hidup, lempar terus, satu titik. Iblis lari, dan saudara dan saya lihat mujizat. Kubur batu itu akan terbuka dan engkau akan melihat hari ini Tuhan berkata, keuanganmu bangkit, rumah tanggamu bangkit, masa depanmu bangkit, pekerjaanmu akan bangkit. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih buat siang ini. Kami belajar percaya, menguatkan hati kami bukan lagi kepada fakta. Kami mau buta Tuhan. Kami tidak mau lihat lagi, ngintip tidak mau, rabun tidak mau, tapi buta Bapak. Terima kasih Tuhan, yang sakit sembuhkan, yang alami masalah rumah tangga pulihkan, keuangan berkati.
Biarlah bangsa ini ada di dalam tangan-Mu. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata amin. God bless. Tuhan Yesus memberkati.